Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari semester 4 Gizi kelas A akan menjelaskan mengenai strategi program komunikasi dengan metode proses. Kami dari kelompok 2 terdiri dari Andika Ilham Pratama, Aurelsa Nareswari, Farah Oktania, Melania Sasabila, Sri Wahyuni, dan Tias Bintariwati. Di sini kita akan membahas mengenai analisis, desain strategis, pengembangan dan uji coba, implementasi dan monitoring, evaluasi dan replanning. Kita mengambil masalah dari jurnal yang berjudul Peningkatan Pengetahuan tentang Pencegahan Stunting pada Wanita Usia Subur, Ibu Hamil, dan Ibu Balita di Kecamatan Polinggona. Jurnal ini tahun 2019, volume 3 nomor 2, nama penulisnya Muhdar et al. Dan dari jurnal bernama Logista, Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Tias Bintariwati Putri dari Gizi A, nomor NIM 191131055. Di sini saya akan membacakan tentang analisis data kuesioner dari berdasarkan pencatatan Dinkes Kabupaten Kolaka tahun 2018 yang tersebar di 13 kecamatan, yaitu yang pertama 18 balita stunting di Kecamatan Wundulaku dan Polinggona. Yang kedua, jumlah balita di Kecamatan Wundulaku sebanyak 2.824 orang dan jumlah balita di Kecamatan Polinggona sebanyak 987 orang. Dan ketiga, jumlah pasangan usia subur di Kecamatan Wundulaku sebanyak 1.514 orang. Yang terakhir, jumlah ibu hamil di Kecamatan Wundulaku sebanyak 425 orang. Untuk selanjutnya saya akan membacakan tentang identifikasi masalah. A. Klarifikasi masalah. Stunting menggambarkan masalah gizi kronis yang dipengaruhi oleh kondisi ibu atau calon ibu, masa janin, dan masa bayi atau balita, termasuk penyakit yang diderita pada 1000 hari kehidupan. Dampak utama stunting yaitu terganggunya pengembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Yang B. Identifikasi perilaku sasaran. Kelompok yang rentan terkena stunting yaitu wanita usia subur, ibu hamil, dan ibu balita. Untuk yang C, bagaimana masalah dipersepsikan? Melihat semakin jauh penderita stunting di Kabupaten Kolaka, serta banyaknya pasangan usia subur dan ibu hamil, maka kami berniat untuk penulisan kegiatan penyuluhan pengetahuan tentang pencegahan stunting pada wanita produktif di wilayah Polinggona sebagai daerah dengan penderita stunting terbesar. Untuk selanjutnya, seleksi perilaku sasaran. A. Ketersediaan sumber daya. Program pemerintah dan didukung dari Kepala Kecamatan Polinggona, Kepala Desa, Babinsa, serta Kepala Puskesmas Polinggona. Untuk yang B, deskripsi persepsi aktual. Untuk sasaran primer, mempunyai balita pendek atau stunting tidak masalah. Dan untuk yang sasaran sekunder, Kecamatan Polinggona banyak menderita stunting terbesar. C. Deskripsi perilaku. Untuk sasaran primer, perilaku aktual, ibu balita tidak memberikan nutrisi pada balita secara aktual. Untuk perilaku yang diinginkan, bayi setelah lahir, anak diberi makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk sasaran sekunder, perilaku aktual, kejadian stunting kurang mendapat perhatian dibanding kasus status gizi buruk. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan tentang analisis perilaku sasaran. Sasaran yang dipilih dalam penyuluhan tersebut yaitu ibu balita. Perilaku yang nyata di masyarakat tersebut, ibu balita memberikan makanan selain ASI kepada balita. Penyebab terjadinya perilaku ibu hamil tidak memberikan nutrisi selain ASI dikarenakan kerja dan urusan lainnya. Unsur yang diperlukan yaitu penyuluhan tentang persiapan sebelum hamil bagi calon ibu, tentang asupan gizi yang baik bagi ibu hamil dan untuk balita.
untuk pencegahan stunting pada ibu hamil dan balita. Untuk yang terakhir, saya akan membacakan tentang perangkat seleksi perilaku. Untuk menurunkan stunting pada balita dilakukan upaya promosi melalui penyuluhan, yaitu asupan zat gizi, ibu yang adekuat selama kehamilan, pemberian MPASI setelah bayi 6 bulan, dan asupan zat gizi balita yang adekuat. Untuk tabel tersebut, inilah tabel karakteristik dan nilai perilaku pada penyuluhan tersebut. Perkenalkan, nama saya Andika Ilham Pratama, NIM 191131007. Di sini saya akan membacakan tentang desain strategis. Strategi yang digunakan pada kegiatan ini adalah tindakan preventif dengan pendidikan masyarakat dengan pemberian penyuluhan secara langsung tentang pencegahan stunting pada wanita reproduktif, diantaranya wanita usia subur, ibu hamil, dan ibu balita sebanyak 67 orang. Manfaat yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah yang pertama, yaitu memberikan pemahaman kepada pasangan usia subur tentang pentingnya mencegah stunting dalam mempersiapkan kehamilan. Dan yang kedua, meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya nutrisi selama kehamilan untuk mencegah anak mengalami stunting. Saya Farah Oktania Adisa Skilla dengan NIM 1911131021 akan menjelaskan tentang pengembangan dan uji coba. Dalam proses perencanaan pengembangan, terdapat proses penentuan tujuan dari diadakannya program pengabdian masyarakat adalah untuk memberikan informasi kepada wanita usia subur, ibu hamil, dan ibu balita tentang pencegahan stunting pada balita sejak kehamilan sampai memasuki usia balita. Adapun dukungan dalam pelaksanaan penyuluhan ini yaitu dukungan dari Kepala Kecamatan Polingona, Kepala Desa Babinsa, serta Kepala Puskesmas Polingona dalam terlaksananya kegiatan ini. Saya Sri Wahyuni dengan NIM 191131051. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-12 mengenai implementasi dan monitoring. Implementasinya, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2019. Dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Polinggona pukul 9.00 sampai 12.30. Implementasi kegiatannya meliputi yang pertama, persiapan sebelum kegiatan, seperti mengurus izin pengabdian, pembuatan leaflet, pembuatan PowerPoint, pembuatan spanduk, cenderamata, dan persiapan makan dan snack. Sedangkan untuk pelaksanaannya sendiri, yaitu sebanyak 67 orang meliputi wanita usia subur, ibu hamil, dan ibu balita diundang untuk hadir di Aula Kantor Kecamatan Polinggona. Penyuluhan menggunakan media PowerPoint dan tanya jawab selama 30 menit terakhir. Saya Melania Salsabila, NIM 191131031. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-13 mengenai monitoring. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang berupa pemberian penyuluhan ini adalah yang pertama, peserta atau ibu yang hadir membawa anak atau balita tidak bisa menerima materi secara optimal. Yang kedua, tidak disediakannya ruangan khusus untuk menyusui serta kondisi udara dalam ruangan yang panas karena tidak dilengkapi pendingin ruangan. Yang ketiga, di area kerja Puskesmas Polinggona terdapat balita stunting sebesar 18 orang anak. Dan yang terakhir, di Puskesmas Polinggona belum memiliki poligizi. Maka, upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu yang pertama, meminta peserta untuk beradaptasi dengan lingkungan dengan cara
memberikan mainan kepada anak pada saat penyuluhan berlangsung. Yang kedua, bagi ibu yang akan menyusui diminta untuk menggunakan kursi paling belakang dalam ruangan. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan stunting pada wanita produktif di wilayah Kecamatan Polingguna sebagai daerah dengan penderita stunting terbesar di Kabupaten Kolaka. Saya Aura Sanareswari, NIM 19113113 akan membacakan mengenai evaluasi dan replanning. Evaluasinya, metode evaluasi yang digunakan adalah melalui tindakan preventif pendidikan masyarakat. Hasil evaluasi kegiatan meliputi tingginya minat peserta untuk mengikuti materi sampai selesai. 2. Adanya peserta meminta leaflet untuk dibawa pulang. 3. Adanya pertanyaan dan diskusi seperti apa penyebab stunting pada ibu hamil? Apa benar tablet tambah darah membuat berat badan janin meningkat? Selanjutnya yaitu replanning. Tim pengabdian memberikan saran tindak lanjut yaitu diperlukannya kegiatan penyuluhan mengenai pendampingan demonstrasi dalam pemberian nutrisi pada balita dikarenakan masih rendahnya pengetahuan wanita usia produktif mengenai cara pemberian nutrisi yang tepat pada balita. Sekian presentasi mengenai strategi program komunikasi dengan metode proses. Kami dari kelompok 2 mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.